Oke, saya jawab Bang ya. Saya jawab ya. Mohon Ya, didengar ya. insyaallah. Ya, dijawab insyaallah. Oke, saya berani mengatakan bahwa Wahabi itu bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena apa? Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah itu akidah yang pertama itu harus mensifati Allah dengan segala sifat kesempurnaan dan menghindarkan Allah dari segala sifat nakis. Mau dijawab Bang? Terus insyaallah teruskan. Ya itu sudah. La haula wala Yang quwata menyimpang illa itu bang billah. kayaknya. Ini Terus. jangan Anda berani cakap bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Iya Bang. Ya, coba disanggahlah dengan ilmiah dikit itu bagaimana? Coba disanggah Bang. Bentar. Bentar. Iya. Saya sapa dulu ya. Assalamualaikum Bang Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. Lanjut. Monggo Bang. Ya, monggo Bang. Bang Ian. Bang Lan Nasir. Tapi memang faktanya di lapangan gitu ya, orang-orang salafi itu banyak yang mengakui Ahlus Sunnah. Dan kita menyalahkan orang kita yang mengaku juga Ahlus Sunnah gitu. Ya, malah lari deh. Jadi begini Bang Sarroji. ya. Semua firqah yang ada di dunia ini mereka mengaku semua Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semua firqah mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, ini sepakat ya. Namun mereka itu akan gugur satu persatu bila dihadapkan dengan akidah. Karena yang pertama yang harus diakui oleh seorang Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ya mensifati Allah dengan segala sifat kesempurnaan. Ya. Bijami'in sifatil kamal wa munajahun an jami'i sifatil nuksoni. Itu yang paling dipegang sekali oleh orang yang mau menyandang gelar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kalau ada orang yang tidak mensifati Allah dengan sifat yang sedemikian ya gugur. Maka kita boleh tanyakan kepada Bang Subaidi, Bang Guntur, seandainya mereka mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah ya kita bahas di situ. Karena bila dikatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ya mestinya seorang itu ya yang bermadhab ya. Sekurang-kurangnya secara prinsipnya kan begini. Mereka berakidah Asy'ariyah Maturidiyah atau yang seumpama dengannya dan bermadhab dari madhab yang 4. Kalau tidak seperti itu maka mereka akan ngarang-ngarang sendiri. Jadi tidak ada jalan mereka untuk nyambung sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah gitu. Monggo Kang Swedi. Iya Pak, saya sepakat. Apa yang mau diambil pendapat dari saya Pak? Ya, jadi saya sampai yang tadi mengatakan bahwa Wahabi Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka saya bantah di situ. Jadi sampean perlu membantah saya. Apakah pandangan saya itu salah atau benar? Iya, mengeluarkan orang dari Ahlus Sunnah itu hal biasa sih Pak. Menurut jenengan Salafi atau Wahabi bukan Ahlus Sunnah, tapi menurut pandangan saya mereka masih Ahlus Sunnah. Coba Pak Subendi di argumentasinya di Ahlus Sunnah itu apa? Ciri Ahlus Sunnah itu apa? Ya, kata seperti yang Pak Surya sampaikan itu nggak boleh dia dalam bab furu' bermadhab. Bukan pada mazhab. Kalau Ahlus Sunnah itu pada hal akidah Bang. Pada hal akidah. Tadi kan dikatakan penetapan sifat. Menurut Anda apa yang membuat si Wahabi ini bisa dikatakan Ahlus Sunnah dalam hal akidah?
penetapan sifat Allah itu? Coba dijelaskan. Menurut saya sih akidah mereka benar ya. Cuma yang ramai itu ada Wahabi itu mengatakan Allah itu terbang, rambutnya keriting. Itu ya tidak benar juga sih. Seperti itu. Tapi Nah, kalau itu menurut ahlu sunnah punya pandangan seperti itu atau enggak? tidak seperti itu, Pak. Ya, Itu berarti bukan ahlu sunnah gitu. Gampang aja kan memahaminya. Karena itu persoalan akidah. Kalau persoalan furu nggak ada masalah. iya yang saya dengar tuh Pak ya. A'imah Wahabi yang berseliweran itu Bin Bas mengisbatkan Allah itu punya eh, wajah atau rambutnya berkeriting, terus tangan kanan itu dua. Itu saya tidak menemukan secara langsung di kitabnya, tapi saya temukan di VT seseorang lah seperti itu. Mereka tidak membawa screenshot manuskrip kitabnya Nggak, seperti kalau apa. seandainya itu benar dikatakan oleh ulama Wahabi, Anda mengatakan mereka ahlu sunnah atau tidak? Karena kalau soal masalah itu cuma fiti, kita bisa hadirkan yang kitab aslinya, kita bisa hadirkan. Tapi pertanyaan saya, menurut Anda itu masih ahlu sunnah atau enggak? Kalau ada orang yang punya keyakinan seperti itu, karena orang Kristen saja mengatakan Bapa itu tidak punya tangan, Bapa itu bukan sesuatu. Sekarang kalau ada orang mengatakan Allah itu punya tangan, Allah itu punya wajah, rambutnya keriting, apakah itu masih ahlu sunnah? Islam saja nggak pantas, karena orang Kristen aja tidak punya etika seperti itu. Bahaya sekali gitu. Coba antum bantah coba. Ya, mungkin menurut saya Pak ya, kalau jika benar seperti itu, kita memvonisnya jangan pukul rata. Saya tidak seperti itu Pak. Yang saya vonis itu dia ghulu dalam isbat ayat-ayat sifat seperti itu. Jadi dalam bab itu kita ketepikan maksud saya saja. gini, orang Kristen meyakini Yesus itu adalah Tuhan, padahal Yesus ini mereka tidak meyakini dia Bapa loh. Dia hanya mengatakan Tuhan, dalam arti kata itu kurios, bukan theos. Dalam kata Lord, bukan dalam kata God. Yang God itu Bapa. Bapa itu menurut mereka roh. Roh itu tidak bisa didefinisikan. Hanya yang, kalau bahasa Islamnya, bahasa tasawufnya, yang mazhar, ya, yang nampak pada kita itu adalah Yesus. Itu saja dikafirkan. Lalu ada orang mengatakan Allah itu punya tangan, Allah itu punya wajah, Allah itu punya keriting. Ini bukan persoalan kita nggak bisa pukul rata. Enggak, saya nanya orang yang punya keyakinan seperti itu masih ahlu sunnah atau tidak. Itu aja. Saya nggak ngomong menyamaratakan, enggak gitu. Orang yang punya keyakinan seperti itu masih layak dikatakan ahlu sunnah atau tidak gitu. Ya kalau orang berpandangan seperti itu, personalnya, pribadinya dia bukan ahlu sunnah. Tapi menetapkan suatu golongan bukan ahlu sunnah harus diperinci dulu bagaimana sikap pendirinya, atau lebih fokusnya gini. Muhammad bin Abdul Wahabnya, bukan Gini salah dulu satu kan, pengikutnya. kalau gini dulu seharusnya tanya dulu ahlu sunnah itu apa gitu, harus ngerti takrifnya dulu baru enak kita membahas sesuatu kan gitu. Betul. Ahlu sunnah itu apa? Jangan-jangan tuh nggak ngerti ahlu Kayak sunnah gitu itu dulu. apa. Monggo Pak Subedi. Gimana mahwa ahlu sunnah itu? Boleh saya jawab? Jangan tanya dulu dia. Oh, ini pertanyaan kepada Bang saya. Subedi, ya silakan Bang Subedi. Apa definisi ta'rif ya daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah? Karena kan segala firqah, karena 72 golongan firqah yang dicapkan sesat oleh dalam hadis Nabi itu, mereka kalau kita lihat fenomena sekarang itu banyak yang mengakui ya Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi kita harus membuktikan secara ilmiah baik dari akidah ataupun ya, dan menjadi sebuah pertanyaan apa yang dimaksud dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, apa pengertiannya gitu loh.
Ya karena kalau nggak ngerti ahlus sunnah itu apa, nanti semuanya dibilang ahlus sunnah. Bahaya juga. Takrif Ahlus Sunnah yang pertama kan dilihat dari segi akidahnya Pak ya. Akidahnya benar, dia di manhaj yang Akidahnya benar itu seperti apa pengertiannya? Atau gini aja deh, kenapa ahlus sunnah itu ada gitu? Dari segi sejarah dulu deh, biar ngerti gitu. Karena kalau nggak paham nanti semuanya jadi ahlus sunnah. Nanti ada orang meyakini Allah itu ada di Gunung Kidul gitu, ahlus sunnah juga gitu. gini Pak, tidak semua yang saya sebutkan itu Ahlus Sunnah. Yang saya sebutkan hanya firqah yang Salafi, Asy'ariyah, Maturidiyah, itu semua Ahlus Sunnah. Di luar itu Rafidhah, Zaidiyah, Syiah itu bukan Ahlus Sunnah. Saya paham, sepakat seperti itu Pak. Yang saya katakan tadi kan mau Enggak, NU, mau Muhammadi, Asy'ari, Maturidi, Salafi atau Wahabi itu pandangan Anda nggak saya ngerti Ahlus kalau memasukkan Sunnah. Wahabi ke ahlus sunnah, berarti Anda nggak ngerti ahlus sunnah itu apa. Coba Bapak jelaskan takrif Ahlus Sunnah yang Bapak pahami seperti apa? Oke, gini ya. Ahlus Iya, sunnah Pak. itu ada, itu kan untuk membedakan dengan Mu'tazilah nih. Ya kan? Iya, saya Tahu kan? Mu'tazilah punya itikad, punya keyakinan Allah tidak memiliki sifat. Benar? Itu juga keyakinan orang-orang Syiah bahwa sifat Allah itu adalah ainuzat. Kalau sifat ainuzat artinya dia menandakan sifat. Sehingga makna ar-Rahman huwallah. Ar-Rahman itu tidak diartikan sebagaimana sifat Rahman, tapi ar-Rahman itu adalah nama Allah. Ar-Rahim nama Allah. Sehingga dia tidak menetapkan sama sekali sifat Allah. Karena apa dia tidak menetapkan sifat? Karena ketika dia menetapkan sifat dan sifat itu qadim, berarti yang qadim dia ada dul kudama. Yang qadim ini menjadi banyak. Kalau yang qadim ini menjadi banyak, berarti Allahnya banyak. Itu keyakinan Mu'tazilah. Nah, Ahlus Sunnah menyelisih Mu'tazilah, mengatakan Allah memiliki sifat. Ya, Ar-Rahman itu sifat, Ar-Rahim itu sifat, Asy-Syami itu sifat, Basar itu sifat. Tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak menetapkan arah kepada Allah. Allah itu tidak bertempat dan tidak menetapkan syakal, bentuk kepada Allah, tidak menetapkan jism. Gitu. Sehingga ayat-ayat yang terkait dengan sifat khobariyah bahwa Allah memiliki tangan, memiliki wajah, itu ada di dalam Al-Quran. Tapi Ahlus Sunnah menetapkan dua hal. Pertama, boleh ditafwid, ya, artinya diserahkan pada Allah, ya. Tangan itu apa? Ya, nggak tahu. Ya, tangan itu apa? Allah yang tahu. Ditafwid. Jadi tidak ditetapkan artinya, arti yad itu, arti tangan itu, tapi diserahkan pada Allah. Kedua, dan kata ulama Syairah, yang tafwid ini aslam, dia selamat. Yang kedua adalah ditakwil, maknanya digeser. Yad itu, tangan itu artinya adalah kekuasaan. Wajah itu artinya zat, ada juga yang mengartikan keridoan. Digeser maknanya. Karena itu jelas bertentangan dengan ayat Allah laisa kamitslihi syai'un. Gitu. Dan kata ulama Syairah, yang takwil ini a'lam. Yang alim ini hanya diperuntukkan pada orang-orang yang berilmu, yang mengetahui. Gitu. Itu ciri Ahlus Sunnah. Dia membedakan dengan Mu'tazilah dan Syiah. Nah, kemudian ada kelompok yang mengatasnamakan Ahlus Sunnah, tapi dia menetapkan jism, menetapkan bentuk kepada Allah dan menetapkan arah kepada Allah. Dikatakan Allah itu memiliki tempat di mana, di atas. Nah, ini menyelisih akidah Ahlus Sunnah. Kedua, dia menetapkan jism, tangan itu katanya tangan, gitu. Wajah itu artinya wajah, gitu. Kemudian bahkan ada hadis mursal yang diambil dalam kitabnya Ibnu Taimiyah, mengatakan Allah itu pemuda amrod, berambut keriting, gitu. Ini akidah yang sesat,
lebih parah daripada akidahnya orang-orang Kristen, maka apakah pantas dimasukkan pada Ahlus Sunnah? Silakan antum pikirkan itu. Silakan. Oh, jadi yang rambut keriting itu di kitabnya Ibn Taimiyah, Pak ya? Saya kira di ulama Wahabi. Yang Bapak jelaskan itu Sorry, definisi Ibnu Taimiyah ini bukan ulamanya Wahabi ya? Iya, tapi bukan zaman, Pak. Kenapa? Iya, saya kira yang saya baca VT itu ulama yang di Lo Saudi itu. Wahabi juga tidak sezaman dengan Bin Bas. Jadi kayaknya antum juga bukan orang Wahabi nih, makanya nggak ngerti nih. Assalamualaikum. Makanya kadang-kadang gini, saya juga sering ketemu orang-orang Muhammadiyah sok-sok Salafi, nggak ngerti Salafi, nggak ngerti Wahabi, sok-sok Wahabi gitu, nggak ngerti dia sebenarnya. Gitu. Ibnu Taimiyah itu Syekhul Islam buat mereka itu. Ya lanjut silakan yang lain. Oke. Gini ya, kita sapa dulu Kang Soleh. Assalamualaikum Kang Soleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampean dari Salafi atau Aswaja? Saya Aswaja. Oh, Aswaja. Oke. Kalau Aswaja sebentar ya, saya persilahkan untuk Kang Guntur atau Kang Subedi berargumen dulu atau membantah apa yang diutarakan oleh Pak Eko Widodo. Monggo Pak Guntur atau Pak Saya Subedi. ya. Saya mungkin mau tanya masalah akidah Salafi tadi itu yang Pak Eko sudah jelaskan bahwasanya akidah Salafi itu untuk menetapkan Allah itu mereka menunjuk arah di atas. Dan menurut saya itu enggak apa-apa, karena ada doa yang kalau kita sujud kita mengatakan subhana rabbiyal a'la, al-a'la di atas. Kemudian juga ada surat sabbihisma rabbikal a'la. Kalau yang seperti itu bagaimana penjelasannya Pak Eko? A'la itu tinggi Pak, artinya Pak, bukan atas. Maha tinggi itu. Itu di mana? Ya, kalau tinggi itu di mana? Di atas atau di mana, di samping? Nggak, kalau Allah itu di atas itu di mana? Kalau saya lagi di Indonesia, kalau bumi itu bulat, atas itu bisa jadi Amerika. Ya kan? Atas itu di mana? Atau atas itu di ruang angkasa, di Mars? Atau atas itu di mana? Sedangkan ada ayat Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan aina matwallu fasama wajhullah. Kemanapun wajahmu menghadap, di situ ada Allah. Ya. Kemudian juga Imam Ali mengatakan barang siapa mengatakan Allah bertempat, kafir, kata Imam Ali itu. Maka inilah akidah Ahlussunnah mengatakan Allah tidak bertempat. Kalau Allah bertempat, dia berarti makhluk, karena makhluk membutuhkan tempat, gitu. Kalau Allah itu bertempat, maka tempatnya pasti lebih besar daripada Allah. Berarti Allah ini bukan Allah, gitu. Berarti Pak Eko telah menyamakan Allah dengan makhluk, begitu ya? Loh, justru orang yang mengatakan Allah itu bertempat, dia sedang memakhlukkan Allah. Makanya akidah Ahlussunnah mengatakan Allah itu suci dari tempat, Allah itu suci dari bentuk. Karena yang memiliki bentuk dan memiliki tempat adalah makhluk. Gitu. Menetapkan arah kepada Allah, maka dia adalah Pak Eko sebentar Pak Eko. Ya, silakan. Ini Pak Guntur, sampean itu membangun kata-kata seperti itu, lalu Pak Eko itu menjelaskan bahwa kata-kata itu nanti jatuhnya kepada mujasim, bukan Pak Eko yang menempatkan Allah itu, bukan, atau bukan Pak Eko itu mengatakan Allah itu bertempat, itu bukan. Pak Eko itu sedang menjelaskan apa yang diomongkan oleh sampean gitu. Monggo dilanjut. Monggo Pak. Iya, menurut yang saya pernah dengar sih dari ceramah-ceramahnya ini, mereka Ustadz Firanda Hafizallah Ta'ala, Ustadz Khalid Basalam dan simpel sih ya, mereka mensifati Allah sesuai dengan apa yang telah dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran dan juga Sunnah Nabi. Dan juga ya mereka mengatakan Allah ada di atas itu menunjuk bahwasanya Allah ada di atas
Allah juga yang mengatakan seperti sabbihisma rabbikal a'la. Kemudian juga seperti tadi apa tadi dimanapun kalian berada, apa tadi ayatnya yang dibacakan tadi saya tidak tahu Oke, tadi. oke, sebentar. Saya potong dulu. Itu sudah cukup itu. Bahwa Nanti Pak Oke paham itu. Enggak gini, Pak. Gini, Pak. Nanti Pak Eko paham. Jadi sampean nggak usah repot-repot ya. Jadi begini, Pak ya. Sampean kan berpatokan seperti ayat-ayat itu. Pertanyaan saya, ayat yang lain itu mau dikemanakan? Ketika huwaladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayamin sumastawa alal ars gitu kan. Mayaliju fil ardi wa ma yahruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum, kan gitu. Di situ ada menjelaskan bahwa Allah bersama kamu di mana kamu berada, kan gitu. Terus ada ayat ini lagi, Pak. Ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabbihum wal khamsatin illa huwa sadisuhum. Ketika kamu bertiga, maka yang keempat itu Allah. Ketika kamu berlima, maka yang keenam itu ada Allah. Ayat-ayat yang itu mau dikemanakan, Pak? Jadi jangan dipilah-pilah seperti itu. Banyak lagi itu, Pak ya. Banyak lagi ayat-ayat yang seperti itu. Iya. Iya, itu saya juga pernah dengar sih. Saya cuma pernah dengar kalau ayat yang berkaitan sama seperti itu, artinya kebersamaan Allah dengan makhluknya itu tidak harus ya kebersamaan kita dengan orang lain. Sama seperti halnya bulan, kita bersama dengan bulan ndak bersama dengan zatnya bulan, tapi cahayanya bulan membersamai bulan kita. ya, saya nggak mau disama-samakan Tuhan saya dengan bulan. Ndak, maksud saya itu Allah, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Di situ kan Allah bersama dengan kita, pengetahuannya, ilmunya. Allah Kan itu begitu mungkin. wallahu bikulli syai'in muhit. Allah itu meliputi segala sesuatu. Kalau Tuhan Anda berpisah dengan yang lain, artinya Tuhan Anda terbatas dan Tuhan Anda menjadi makhluk. Nah, akidah Ahlussunnah berlepas dengan pemahaman sesat seperti itu. Ya gini. Kalau masalah beralasan Allah di atas arah karena makna a'la. Jadi a'la itu kan kalau kita melihat makna secara majas, itu bukan makna di atas, itu maknanya tinggi. Tinggi itu bukan di atas, tapi tinggi derajatnya Allah, karena Allah itu Sang Maharaja. Allah lah yang maha menguasa segala sesuatu, maka derajatnya tinggi. Jadi ke situ ulama melepaskan maknanya. Sama seperti hadis jariyah yang ditanyakan aina Allah. Nah, itu kan oleh ulama mentakwilkan bukan tempat tapi makana. Kedudukannya Allah maha tinggi. Jadi bukan berarti Allah itu tinggi ada di langit. Ya, karena kan gini, logika sehat kan pernah bertanya, kalau Allah di langit di arah kan seberapa besar langit dengan Allah sehingga sanggup menampung Allah. Nah, jadi kebanyakan orang-orang salafi di sini mereka terbungkam seribu bahasa. Tidak bisa mereka itu memahami gimana. Maka datanglah ulama-ulama Ahlussunnah untuk mentanzihkan hal seperti itu. Karena fenomena sekarang itu, maka memakailah metodologi tafwid. Kalau masalah Bang Guntur tadi menyatakan inna Allaha ma'ana, itu Allah bersama kita. Tapi yang bersama kita itu kan ilmunya. Di situ antum mudah mentakwil secara tak langsung, secara tak sadar. Karena di situ kan tidak disebutkan itu makna ilmu secara literalisme gimana, tapi memaknai dengan makna ilmu dengan makna. Nah, itu sama aja mentakwilkan, artinya Allah bersama kita itu bukan secara hakikat. Secara majaz artinya Allah mengetahui tentang kita dengan ilmu Allah. Termasuk takwil wahwa ma'akum, termasuk takwil tentang aina Allah, tentang apa tuh surah Al-Hadid tuh. Gimana tuh Bang Surya yang ayat Al-Hadid. Iya, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Ya, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Ini kan orang salafi kan mereka ini kan sering menjelak ludah sendiri. Mereka kan didakwil. Tapi kalau di ayat ini mereka mendakwil seperti tidak sadar diri. Jadi mereka anti dakwil tapi pakai metodologi dakwil. Jadi mereka mentakwilkan ayat di sini dengan makna ilmu. Ya, nanti mereka beralasan ini isbat. Isbat itu qala majaa fi zahiri makna. Sedangkan namanya isbat itu kita memanai secara zahir. Kalau kita beralasan itu ilmunya Allah dengan mengetahui tentang kehendak kita di ayat yang seperti wa huwa ma'akum aina ma kuntum,
itu secara tak langsung kita udah mentakwilkan ayat tersebut, dan itu yang sangat dipentingkan dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah supaya kita tidak terjerumus ke dalam lembah-lembah akidah mu'tazim seperti akidah yang di luar Ahlussunnah wal Jamaah itu. Monggo Pak Guntur. Dia di atas itu, atasnya tuh di mana? Karena kata sama langit itu kan dia hanya ada di realitas mental. Yang kita tunjuk tuh atmosfer. Atau kalau masih ke bawah dikit awan lah. Kata sama tuh di mana? Di ruang angkasa. Kalau di ruang angkasa berarti Allah tuh alien dong. Ini makanya ngaco lah. Pokoknya kalau akidah tuh sudah menetapkan Allah tempat itu udah pasti ngaco lah. Coba kasih kesempatan Pak Guntur untuk ngomongnya. Fadol Pak Guntur. Iya, yang saya tahu ya, dengan keterbatasan ilmu saya, seperti innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kami. Kita kan di sini meyakininya ilmu Allah yang bersamanya, bukan zatnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertempat, ya kami yakin Allah bertempat di atas arsy sesuai dengan firman-Nya, Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Kemudian fis sama, Allah Subhanahu wa, ketika ada seorang budak ditanya aina Allah, fis sama, ya di langit. Kita tidak lagi memikirkan apakah dia di langit pertama, apakah ya di langit, di atas langit di sana. Kita juga tidak memalingkan apakah di alien, apakah enggak. Oke, cukup Pak Guntur. Sudah bisa ditangkap itu Pak. Ya, jadi begini nanti yang menjadi rancu itu antara aras dan sama dengan langit. Apakah itu dua tempat berbeda atau dua tempat satu nama? Monggo dijelaskan ini dulu biar nanti Pak Eko atau siapa membantahnya enak gitu. Monggo. Yang saya pahami sama-sama di atas, tapi saya tidak tahu apakah pertanyaannya gitu. Tadi kan sampean mengatakan Allah di langit, iya, Allah di aras, iya. Sekarang ini pertanyaannya, aras dan langit itu apakah dua nama satu tempat ataupun dua nama dua tempat? Dua nama satu tempat. Nah, satu tempat dua nama ataupun Di atas. dua nama. Nah, karena sama dengan aras itu kan berbeda, ya. Jadi sampean menyebutkan Allah di langit, Kesamaannya saya di satu sini di maksudnya di atas, atas. bukan di langit. Atau gini, apakah ars itu ada di langit atau langit itu ada di aras? Atau aras dan langit ini berbeda? Artinya Allah ini punya dua gitu. tempat gitu ya, suka gitu. Atau gimana? Coba jelaskan lah. Maksudnya bagaimana tadi? Pak Iko tadi bagaimana maksudnya? Aras dan langit, apakah satu nama, satu tempat, atau dua nama tapi berbeda? Seperti contoh. Ya, aras dan langit satu tempat di atas. Nah, berarti aras itu menurut sampean, aras ya aras, langit ya langit, begitu kah? Atau gini, aras bagian dari langit atau langit bagian dari aras? Aras itu bagian dari langit, Oke, di atas langit ada aras. Berarti aras ini lebih kecil daripada langit ya, kalau dia bagian dari langit ya. Berarti Allah itu lebih kecil dari langit itu. Ngeri banget sih, bener. Maksudnya bagaimana? Gini, kalau kita katakan Papua itu adalah bagian dari Indonesia, berarti Papua lebih kecil dari Indonesia. Benar nggak? Iya. Papua, Iya, betul. Papua mana? Papua. Papua bagian dari Indonesia. Berarti Papua lebih kecil kan dari Indonesia kan? Kalau Anda katakan Ares itu bagian dari langit, berarti Ares itu lebih kecil dari langit. Iya. Kalau Ares itu lebih kecil dari langit, berarti Aresnya Ares lebih kecil dari langit dan Allah lebih kecil dari Ares. Hukum tempat kan begitu kan? Yang ditempati harus lebih kecil daripada yang menempati kan? Yang menempati harus lebih kecil daripada yang ditempati. Kan begitu kan? Makanya udahlah ngaco semua lah kalau begitu dah. Bagaimana tadi?
yang Gini, kalau Anda berada di sebuah rumah, pasti Anda lebih kecil daripada rumah. Tidak mungkin Anda yang meninggali rumah, Anda lebih besar daripada rumah. Betul kan? Iya betul. iya Kalau Allah ada di aras, berarti Allah lebih kecil dari aras. Nah, kalau aras adalah bagian dari langit, aras lebih kecil daripada langit. Jadi Allah itu lebih kecil daripada langit, Allah itu lebih kecil daripada aras. Ini kan akidah sesat. bukan begitu anunya, cara memahaminya, Bang. Di atas tidak, ya yang kita harus pahami kan, di atas itu tidak mesti harus membutuhkan yang di bawah, dan yang di atas itu tidak mesti harus lebih kecil daripada yang ada di bawah. Nggak Tidak bisa. seperti itu. Namanya Contohnya, hukum tempat itu harus lebih kecil daripada untuk hukum tempat itu. Dia harus lebih besar daripada yang menempati. nah, contohnya yang kita lihat ini, langit dengan bumi, yang mana besar, yang mana lebih besar, langit atau bumi? Enggak, Anda gini, Langit ada di Anda atas, bumi berada di Anda bawah. menempati rumah, Anda lebih besar rumah atau lebih besar Anda? Ya lebih Kalau besar Allah rumah ya, sama bertempat, berarti Allah lebih kecil daripada aras. Iya. Berarti Allah bukan Allahu Akbar lagi, Allahu Asgor itu. tidak seperti itu. tidak Salah seperti sekali itu? pemahaman seperti itu. Coba, apakah Anda lebih besar daripada rumah? Yang kita pahami begini, Bang. Yang saya pahami, yang di atas itu secara yang kita lihat dengan mata kepala kita saya sendiri, ini yang di atas tidak mesti harus membutuhkan yang di bawah. Yang di atas tidak mesti juga Ini nggak ada lebih kecil hubungan daripada atas ada dengan yang di bawah. bawah, hubungan tempat. Sesuatu tempat. yang bertempat itu pasti dia lebih kecil daripada tempatnya. Kalau Anda makan di atas piring, makanan Anda harus lebih kecil daripada piring kalau nggak tumpah. Dan yang Pak Eko katakan ini sudah menyamakan Allah dengan makhluk kalau seperti ini. Kalau Allah itu bertempat, Allah itu Ketika- sudah jadi makhluk. Ketika Anda menempatkan Allah menjadi bertempat itu, Allah sudah jadi makhluk. Makanya itu akidah Asy'ariyah, akidah Ahlussunnah wal Jamaah tidak menetapkan tempat kepada Allah. Kata Imam Ali, barang siapa yang menetapkan tempat bagi Allah kafir. Parahnya kalau beliau. Kata Imam Ali, ini bukan saya kafir-kafirin ya. Kalau ahli sunnah tidak pernah mengkafirkan yang Allah lain. bertempat di atas ars. Bertempatnya Allah itu tidak sama dengan bertempatnya makhluk. Tidak sama itu. Tempat itu makhluk, Izin saya Bang. bicara, host. Sekarang saya tanya, makhluk itu sesuatu bukan? Sesuatu ya. Ya, kalau Allah bertempat berarti Allah makhluk. Karena Anda katakan makhluk itu, tempat itu sesuatu. Karena laisa kamitsli syai'un, dia tidak seperti sesuatu pun artinya dia tidak memiliki tempat harusnya. Karena tempat juga sesuatu. Boleh saya bicara Iya. sebentar? Sebentar, Bang sebentar, Guntur. Iya. Tadi. Ya, lanjut. Monggo Pak Riri. Pak Guntur, tadi Anda menyatakan bahwasanya Allah itu bertempat namun tempatnya tidak sama seperti makhluk. Iya. Betul? Pendapat ini didapat dari mana nih? Allah bertempat itu Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Istawa. Ya, istawa. Istawa itu maknanya kata para ulama al-irtifa' wal 'ala, di atas. Irtifa wal ala. Iya. Dari tafsir At-Tabari itu kan. Iya. Kalau saya mengambil dari tafsir Ibnu Abbas, bagaimana? Apa tafsirnya, saya baru dengar mungkin atau saya tidak pernah dengar. Istawa istaula. Ini tafsir istawa istaula. Itu Ibnu Abbas yang mengatakan begitu. Ibnu Abbas. Di tafsir mana ya? Supaya saya bisa cari referensinya. Tafsir Ibnu Abbas. Tanwirul Mikbas. Ibnu Tanwirul Abbas. Mikbas. Fi Oh, tafsir Ibnu oh. Abbas. Saya baru Istawa, dengar istaula. di Ibnu Katsir ada ya? Ibnu Katsir atau Al-Mukhtasar Ibnu atau Katsir yang mana? pula dicari ya. Awak tafsir Ibnu Abbas di bawah itu Ibnu Katsir pula di bawah ya, kan lucu. Enggak, maksudnya saya baru dengar di Ibnu Abbas mengatakan bahwasanya al-istawa di situ istaula. Saya baru Maka dengar. dicek. Baru dengar. Coba screenshotkan anunya. Screenshot, lepas itu Iya. tampilkan di layar, Bang. Iya, tampilkan Tak nanti ada, kita tak cari, saya ada. coba screenshot, Tak nanti ada saya saya cari. tafsir sekarang. Tafsir sekarang tak ada.
Namun ibarahnya ada. Ibaratnya Ada ada. cerita kalau punya tafsir Ibnu Abbas. Siapa yang ada ya? Siapa Ada yang tafsir ada ibaratnya? tafsir Ibnu Abbas. Nah, dia ada nanti bawa tafsir Ibnu Abbas di sini. Coba screenshotkan supaya kita lihat dan Tak kita ada tafsirnya sekarang, namun saya cuma mendapat ibarahnya. Ya ibarahnya nggak Gini apa-apa, ya. sudah cukup itu. Istaula. Ibarah itu sudah cukup itu Pak Riyadi. Monggo Nah, istaula. Ini dari Ibnu Abbas. Ya gini, masalah istawa tadi yang dibilang oleh Bang Guntur itu kan menetapkan gimana gini. Istawa itu kan kalau kita pahami secara lafaz itu kan maknanya lafaz muradif, artinya lafaz yang mempunyai banyak makna dengan satu lafaz. Itu namanya muradif. Jadi istawa ada yang makna dengan makna istaula, ada yang makna malikuhu, ada yang makna istilahnya makna kekuasaan, makna al-qahar. Jadi banyak makna yang dikandung oleh makna istawa sebagai lafaz muradif. Jadi kan ulama melihat sesuatu itu kan sesuai dengan keagungan Allah. Karena Allah menguasai sesuatu itu, bahkan beliau menguasai sebelum atau sesudah, maka istawa tersebut cocok sekali ditakwilkan, dimaknai dengan makna istaula. Dan ini dilakuin oleh ulama salaf tersendiri, yaitu Syekh Ibnu Mubarak dalam kitab Tafsir Muhyi Al-Quran yang mentakwilkan kepada hal tersebut. Jadi kalau istawa itu adalah menguasai itu sebagai keagungan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita menempatkan makna tempat tersebut, apalagi kita menyatakan Allah duduk di arsy, ini jelas Imam Syafi'i mengkafirkan hal seperti ini. Dalam kitab Tarikh Al-Muhtadi itu kan Imam Syafi'i menyatakan man qala aw i'tiqada anna Allah jalisun fil arsy fa huwa kafirun. Jadi barang siapa yang menyatakan atau beriktikad bahwasanya Allah itu duduk di arsy atau Allah bertempat itu, maka ini kafir. Ini kata Imam Syafi'i loh yang menyatakan demikian. Saya hanya menghikayatkan saja kepada saudara-saudara semua yang ada di sini. Jadi kalau kita lihat secara metodologi ulama salaf, tentu sudah terdahulu dipakai metodologi takwil dengan makna istaula. Jadi jangan difitnah oleh orang salafi bahwasanya istaula itu ulama Mu'tazilah yang menyatakan. Waktu ditanya siapa ulama Mu'tazilah yang mentakwilkan, mereka tidak bisa jawab juga. Hanya cuman memamerkan isu-isunya aja.